Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai siklus Krebs. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Daman Huri dan rekan saya Rizky Romansyah, Emin, dan Arifin Saifi. Materi pembahasan: pengertian siklus Krebs, fungsi, tahapan-tahapan siklus Krebs, reaksi siklus Krebs. Pengertian siklus Krebs. Siklus asam sitrat. Siklus Krebs, siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Fungsi siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Hal ini terjadi karena glukosa asam lemak dan asam amino dimetabolisme menjadi asetil CoA menjadi intermediat yang ada di dalam siklus tersebut, menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia, menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP, mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak, menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nukleat, melakukan pengenalan langsung atau tidak langsung terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Tahapan-tahapan siklus Krebs. Tahapan pertama, sitrat sintase, proses yang berlangsung. Tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahapan kedua, isomerase sitrat. Pada tahap ini, asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahapan ketiga, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilasi pertama sekali. Isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi A-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Tahapan keempat, dalam tahap ini terjadi proses pengubahan A-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim A-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Tahap kelima, terjadi konversi suksinil CoA menjadi suksinat. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan juga memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan reaksi fosfat akan membentuk GTP. Tahapan keenam, suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima akan dihidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Reaksi siklus Krebs. Reaksi antara asetil CoA dan 2C dan asam oksaloasetat 4C yang menghasilkan asam trikarboksilat sitrat. Selanjutnya sejumlah 2 molekul atom CO2 dirilis dan teregenerasi. Sebenarnya hanya sedikit oksaloasetat yang dibutuhkan untuk mengirisasi. Menginisiasi siklus asam sitrat sehingga
Oksaloasetat dikenal dengan perannya sebagai agen katalitik pada siklus Krebs. Siklus Krebs pertama-tama asetil KOA hasil dari reaksi antara dekarboksilasi oksidatif masuk ke dalam siklus dan tergabung dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.